Ya, baik. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tes intelijensi umum, yaitu pada perbandingan kuantitatif senilai. Seperti kita ketahui, nanti perbandingan kuantitatif ini secara umum ada dua, yaitu yang senilai dan berbalik nilai atau berbeda nilai seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kuantitatif senilai. Langsung saja, untuk perbandingan kuantitatif senilai itu merupakan perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula. Sehingga lebih mudah ya kalau perbandingan kuantitatif senilai ini. Contoh soal yang banyak keluar itu biasanya banyak barang dan jumlah barang. Ini paling mudah ya. Kemudian jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Dan yang ketiga ini perbandingan usia. Karena secara umum baik itu tabungan maupun perbandingan usia kan secara linear, semakin muda usia semakin, kemudian semakin tua kan usia semakin bertambah, jadi linear seperti itu ya. Begitu juga ketika kita membeli barang dan jumlah barang. Untuk perbandingan berbalik nilai sendiri itu dimana suatu variabel bertambah, variabel lain ada yang berkurang seperti itu. Mohon maaf ini salah, harusnya berkurang ya. Untuk soalnya jumlah pekerja dan upah. Ketika jumlah pekerja banyak, otomatis kan hari kerjanya semakin sedikit seperti itu. Begitu juga dengan kecepatan salib dan menyalip. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dahulu tentang perbandingan senilai. Langsung saja kita membahas ke contoh soalnya ya. Yang pertama itu contoh soal perbandingan usia. Ini saya pilihkan soal yang cukup sering keluar dan kita akan melihat cara pengerjaannya ya seperti apa. Soal yang pertama, Brooke dan Labon saat ini memiliki perbandingan umur 5:6. Umur keduanya 10 tahun lalu mempunyai perbandingan 3:4. Maka berapa umur Brooke 10 tahun ke depan? Ya, langsung saja kita jawab. Misalkan Brooke ini 5 dan Labon kan banding 6 ya. Jadinya seperti ini, 5B sama dengan 6L, maka jangan kebalik ya. Ketika kita ditanya B, nanti 5/6. Kenapa? Karena Brooke ini kan 5 bagian ya. Jadi yang paling besar itu Labon, jadi 5/6. Jangan kebalik untuk di case yang ini. Kemudian untuk informasi yang kedua yaitu umur keduanya 10 tahun yang lalu mempunyai perbandingan 3:4. Ini kita kurangi 10 bagi keduanya, maka 3/4 seperti ini. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa ya, untuk yang ini kita dikalikan silang. Yang pertama yang bagian atas dikalikan dengan 4. Perkalian silang seperti biasa. L-10 ini juga dikalikan 3. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti kita dikalikan seperti biasa saja. Nah, nanti ketemu persamaannya seperti ini. Untuk selanjutnya kita substitusi ya dari nilai B ini ke persamaan yang kedua ini dengan mengganti nilai B. 4B min 3L sama dengan 10. Kemudian kita substitusi nilai B nya 4 dikali 5/6L dikurangi 3L sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita kalikan dulu 20/6L per min 3L sama dengan 10. Untuk menyelesaikan ini kita samakan penyebutnya ya, menjadi penyebutnya 6. Jadi 20, kemudian 6 ini 3 ini dikali 6 ya, sehingga nilainya 18. Kemudian ditemukan 2/6L sama dengan 10. 2L sama dengan 60. Kemudian L adalah ketemu 30 di sini. Kemudian selanjutnya kita tinggal substitusikan saja. Di sini ber B sama dengan 5/6L. Sehingga B sama dengan 25. Maka berapa umur Brooke 10 tahun ke depan? Untuk umur Brooke saat ini adalah 25 tahun. 10 tahun ke depan yaitu 35 tahun. Ya seperti itu ya penyelesaiannya, sehingga ketika kita menemukan nanti contoh soal perbandingan usia kita tidak bingung ya. Jangan lupa untuk memodelkan yang pertama dan memodelkan yang kedua seperti ini. Jangan lupa jangan sampai kebalik ya, perbandingan ini 5/6. Jadi untuk mencarinya itu harus dilihat perbandingannya dengan perkalian silang juga. Atau biar lebih mudah biasanya kita bikin B
B per L itu sama dengan 5 per 6. Nah, ini kita kali silang ya. Ketika nanti yang ditanyakan B di sini, yang ditanyakan B, nanti langsung saja tinggal 5 per 6, L-nya pindah ruas seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kan ini karena ini kan kalikan ke sini. Begitu juga nanti ketika L ditanya berapa L, berarti 6 per 5 dari B seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju soal yang kedua. Ini lebih susah lagi yang kedua karena kita ada 3 variabel ya, tidak cuma 2 variabel. Langsung saja kita baca soalnya. Perbandingan umur petualang bernama Lisa dan Kaya itu 7:6. Sedangkan teman lain bernama Amber ini berusia 4 tahun lebih muda dari Kaya. Jika jumlah umur Kaya dan Amber adalah 3 tahun, ke depan Amber adalah 3 tahun, ke depan adalah 3 tahun ke depan ya, itu 50 tahun. Tentukan perbandingan umur Lisa dan Amber saat ini. Selesai kita jawab. Yang pertama kita modelkan dulu dari soalnya. Yang pertama, Lisa dan Kaya ini 7:6. Ini 7, ini 6, sehingga kita harus nanti kalau kita mensubstitusikan kita harus memilih salah satu daripada ini ya. Nanti saja kita bahas. Kemudian untuk keterangan yang kedua yaitu umur A, Amber, sama dengan itu umur Kaya dikurangi 4 karena 4 tahun lebih muda. Dan yang ketiga yaitu Amber dan Kaya 3 tahun yang akan datang itu usia 50. Langsung saja kita sederhanakan, terutama dari persoalan penjumlahan seperti ini kita bisa sederhanakan ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai 2 ini ke 3 ya, sehingga nilai A nya ini kita ganti 3-4, sehingga nanti ditemukan 3-1 plus 3 plus 4 sama dengan 50, 2K sama dengan 48, K adalah 24. Kemudian substitusikan hasil di atas sehingga mendapatkan umur A, K-4. Amber kan lebih muda 4 tahun ya, sehingga kita ketahui nilai K, nilai Amber kita ketahui. Nah, untuk umur Lisa sendiri seperti kita ketahui ya, nanti caranya jangan kebalik ya, 7:6. Jadi Lisa ini umurnya 7 per 6 nya K. Nanti tinggal dikali saja ketemunya 28, sehingga perbandingan umur Lisa dan Amber itu 28 per 20. Atau bisa sederhanakan lagi, kita coret menjadi 3 jadi 4, itu 5 jadi 7. Dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Sehingga 5 bagi 28 itu 7. Dibagi 4 ya. Sehingga 7/5 seperti itu. Oke, mungkin cukup memahami ya untuk perbandingan usia. Sekarang kita berlanjut ke perbandingan uang ya. Nah, ini juga terkadang keluar ya. Langsung saja kita baca soalnya. Uang mati berbanding dini adalah 1/3. Jika selisih uang mati dan dini itu 120, maka jumlah uang mereka adalah, langsung saja kita modelkan, mati banding dini yaitu 1/3. Maka uangnya dini, karena dia kan punya 3 bagian, sedangkan wati cuma 1 bagian, sehingga dini ini 3 kalinya wati, persamaan pertama. Kemudian wati dikurangi dini, selisihnya itu 120.000. Nah, di sini kita ketahui dini ini 3 kalinya wati, sehingga ini kan nilainya harusnya -2. Namun jika selisih ini kan sama saja, baik minus atau negatif kan juga sama kan, yang karena selisih ini kan tidak melihat negatif atau positif, sehingga di sini B-nya tetap positif ya, karena selisihnya kan hanya istilahnya perbedaan nilai seperti itu. Nah, ini ditemukan uang wati adalah 60. Selanjutnya untuk mencari uang dini kita tinggal kali 3 saja, ketemu 180. Nah, maka jumlah uang wati dan dini, wati 180.000, dini adalah 60.000, sehingga menjadi 240.000. Lanjut ke soal perbandingan tabungan atau uang.
Tadi kita perbandingan uang ya, sekarang kita perbandingan untuk tabungan ya, soal-soal yang berkaitan dengan tabungan. Bu Tanti menyimpan uang di bank dengan bunga 8% per tahun. Apabila setelah 9 bulan, uang tabungan Bu Tanti menjadi 2.120.000, maka besar uang yang ditabung Bu Tanti pada awalnya berapa? Nah, langsung saja kita jawab. Kita permisalkan dulu ya, misalkan kita saldo akhir itu adalah S, lama menabung itu N, persen bunga itu persen B, tabungan awal itu M atau modal. Langsung saja kita kerjakan. Nah, rumusnya itu sebenarnya kuncinya adalah ini. Tabungan saldo atau tabungan akhir itu adalah modal awal ditambah dengan bunga. B ini bunga ya. Nah, kita juga bisa jabarkan. Kalau modal kan nggak ada perubahannya, yang berubah kan bunganya. Nah, untuk rumus bunga ini sendiri ya ini. Rumus bunga ini sudah saya tuliskan di sini, yaitu persentase ini berapa tahun ya, ataukah setahun atau lebih, atau hanya 1/4 tahun misalkan. Nah, ini N-nya ini kan lama bulan, menyimpan dalam bulan ya. Karena ini per tahun jadi per 12, kemudian persen bunganya berapa, dibagi 100 dikali modalnya. Nah, ini untuk mencari bunganya. Nah, pada kesempatan soal ini ditanyakan adalah M yang modal awal. Nah, langsung saja kita cari. Ini adalah saldo akhir, kemudian N-nya berapa? N-nya 9, karena lama menabung 9 bulan. Kemudian per 12 kali 8/100. 8 ini adalah persen rate, bunga rate-nya ya, atau 8% per tahun. Nah, langsung saja kita selesaikan. Di sini kan 8 bagi, kita sederhanakan aja, 12 ini kan harusnya kan seperti ini ya, 9/12 dikali 8/100 ya. Cuma karena ini di PowerPoint jadi saya sedikit susah untuk menuliskannya. Ini kita sederhanakan saja agar enak. Ini 2 ya, dibagi 4 ya. Ini 2, ini 3. Dan kemudian ini juga bisa disederhanakan lagi. 9 bagi 3 ini 1. Ini 3. Sehingga 3 kali 2 itu 6. Kemudian yang bawah ini masih tetap 100 ya. Karena tadi di 1. Ini ya, maka ketemunya 6/100 M. Nah, di sini 6 bagi 100 kan 0,006, sehingga 1,06. Lah, M-nya tinggal dibagi saja. Ketemunya 2 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk cash tabungan ini jangan lupa ada 2 bagian, yaitu saldo akhir, modal, dan bunga ya. Ini pertanyaan bisa dibolak-balik, namun yang penting kita memahami konsep dalam mengerjakannya ya. Oke, mungkin kalau perbandingan senilai seperti itu yang mungkin sering keluar. Nanti juga bisa juga nanti pembelian barang ya. Kalau membeli barang kan mudah saja, tinggal kita tambahkan dan jumlahkan atau kurangkan seperti itu. Paling nanti penyelesaiannya bisa memakai substitusi atau bisa juga eliminasi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton di Sabda Ilmu Channel. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang nanti perbandingan kualitatif yang berbalik nilai ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih.